Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamrul Farkan, kelas AK23A dengan NIM 10573110363. Insyaallah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang lingkungan bisnis. Adapun materi yang saya akan jelaskan, ada 5 poin utama yang harus kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, pengertian lingkungan bisnis itu sendiri. Selanjutnya, karakteristiknya, jenis-jenisnya, manfaat atau pentingnya lingkungan bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, sebelum saya lanjut, saya mau nanya, apa sih lingkungan bisnis itu? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Menurut saya, pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka, karena mereka mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Nah, selanjutnya ada karakteristik lingkungan bisnis. Bagaimana sih karakteristik lingkungan bisnis yang sehat? Meski kerap diabaikan, sebenarnya tak sedikit pebisnis yang mengeluh apabila harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Sayangnya, mereka kurang menyadari bahwa lingkungan bisnis yang sehat harus diciptakan, bukan hanya didambakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kamu perlu memahami ciri-ciri lingkungan bisnis yang sehat, seperti berikut. Nah, di dalam karakteristik lingkungan bisnis terbagi 3 macam, yakni dinamis, kompleks, dan sudut pandang yang beragam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamis. Dinamis, lingkungan bisnis yang sehat adalah lingkungan bisnis yang dinamis, atau dengan kata lain senantiasa melakukan perbaharuan dan tidak stagnan. Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, maka kamu harus senantiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai industri bisnis dan ditekuni dan menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya ada kompleks. Lingkungan bisnis yang memiliki banyak sekali faktor, peristiwa, kondisi, dan pengaruh yang muncul dari berbagai sumber. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memahami semua faktor yang mempengaruhi lingkungan tertentu setiap saat. Meskipun kita dapat memahaminya sebagian, tidak mungkin untuk memahaminya secara keseluruhan. Nah, dan yang terakhir, ada sudut pandang yang beragam. Lingkungan bisnis yang sehat adalah lingkungan bisnis yang mampu menampung setiap sudut pandang ide, gagasan, opini, maupun pemikiran yang terlahir dari benak-benak orang yang terlibat di dalamnya mengenai situasi atau kondisi tertentu. Baik, selanjutnya kita beralih ke poin ketiga, yakni jenis-jenis lingkungan bisnis. Pemahaman tentang lingkungan dan perubahan yang terkait dengannya sangat penting bagi perusahaan bisnis. Perusahaan yang memindai lingkungan mereka dan selalu siap untuk mengadaptasi perubahan dapat menciptakan kesuksesan. Berlawanan dengan ini, perusahaan yang gagal menyesuaikan diri dengan lingkungannya tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Jenis lingkungan bisnis secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi 2, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sekarang kita bahas tentang lingkungan internal. Lingkungan yang memiliki pengaruh langsung terhadap bisnis disebut sebagai lingkungan internal. Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis bersifat terkendali. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti fasilitas fisik dan organisasi dan sarana fungsional dapat direferensi dan diubah sesuai dengan persyaratan lingkungan. Strategi dan keputusan organisasi internal ditentukan oleh faktor-faktor internal utama sebagai berikut: sistem nilai, visi misi dan tujuan, struktur dan sifat kepengurusan, hubungan kekuatan internal, sumber daya manusia, dan yang terakhir,
citra perusahaan, dan ekuitas merek. Nah, yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar perusahaan bisnis. Faktor eksternal perusahaan juga dikenal sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor demografi, faktor hukum, faktor teknologi, dan lain-lain. Faktor eksternal berada di luar kendali perusahaan bisnis. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan dan merancang faktor-faktor internal dengan tepat. Ini membantu memanfaatkan sebagian besar peluang dan mengatasi ancaman di lingkungan. Biasanya, lingkungan bisnis dianggap sebagai lingkungan eksternal bisnis, tetapi setiap perusahaan bisnis terdiri dari dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yakni pentingnya lingkungan bisnis. Ada interaksi yang erat dan berkelanjutan antara bisnis dan lingkungannya. Interaksi ini membantu memperkuat perusahaan bisnis dan menggunakan sumber dayanya secara lebih efektif. Sebagaimana dinyatakan di atas, lingkungan ini bersifat multifaset, kompleks, dan dinamis, serta memiliki dampak yang luas terhadap kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Untuk lebih spesifik, pemahaman yang tepat tentang lingkungan sosial, politik, hukum, dan ekonomi membantu etitas hukum usaha dengan cara berikut. Nah, berikut ada 6 cara agar membantu etitas usaha. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya, menentukan peluang dan ancaman. Yang ketiga, memberi arahan untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada pembelajaran berkelanjutan, membangun citra, dan yang terakhir, analisis persaingan. Nah, dan yang terakhir kita masuk di poin kelima, yakni kesimpulan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan atau monitoring, peramalan atau forecasting, dan penilaian atau assessing. Sekian pemaparan materi singkat tentang lingkungan bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.